Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril alamin Muhammadinil Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu saya masih kecil di pesantren, jadi kami makan itu anak-anak pesantren ada satu dapur yang luas gitu kan. Tapi nggak ada bangkunya, jadi pada duduk aja di situ pada nongkrong. Makannya di situ ada, tapi anak-anak nggak suka di dalam itu, di luar makannya di lapangan rame-rame. Biasanya makannya jam gini hari nih, antara jam setengah 7 sampai jam 7 itu makan sebelum sholat isya. Nah, yang saya lihat di situ ada tulisan kulu wasrobu wala tusrifu. Ada tulisannya di situ. Itu ayat Quran. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengisi perut kita sebagian dengan makanan, sebagian dengan air, sebagian dengan napas, untuk napas kita. Makanya ketika beliau wafat, Ali mengatakan, wahai yang perutnya tidak pernah diisi dengan kenyang. Nah, itulah Rasulullah, tidak pernah diisi dengan kenyang, sehingga badannya sehat. Kalau kita ini udah luar biasa, istilah orang Betawi itu kalau anak-anak disebut apa? Lapar mata. Itulah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi bangkrut. Kenapa? Lapar mata, apa aja pengen. Dulu waktu saya tinggal di Jakarta itu diajak pergi ke mall, luar biasa itu, banyak sekali penawaran ini, penawaran itu. Pak, bayar nanti pak, kartu kredit pak, segala macam lah sistem belanja. Ya buat orang yang ada dan mau ya nggak masalah. Cuma ini akibatnya yang saya dapat setiap hari ada aja orang yang WA saya. Ada aja orang, bang udah kesulitan hidup nih bang, udah utang bertumpuk nih bang, beginilah begitulah segala macam keluhan hidup. Karena apa bang? Utang pinjol bang, utang pay later bang, segala macam. Apa amalannya bang? Bagaimana mau amalan? Amalan itu ikut Rasulullah. Apa itu amalannya? Pertama, kulu wasrobu walau tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Nah ini kita enggak. Semua kalau tanggal-tanggal muda kayak begini dimasukin semua ke situ. Seolah-olah orang lain nggak pengen kebagian, pengen dibeli semua. Akibatnya apa? Kita nggak lihat keuangan. Makanya kan dalam mulai hari-hari ini saya juga akan berbagi tentang masalah tip keuangan rumah tangga dengan ukurannya gaji UMR aja. Gaji UMR, upah minimum regional. Upah minimum regional yang saya gunakan adalah UMR Kota Banda Aceh, yaitu 3,4 setengah juta, 3.500 sekian ribu, 3,5 juta lah biar ngitung enaknya. Nah itu kita akan gunakan standar itu. Kalau yang lebih dari itu ya itu tinggal nyesuaiin aja. Kalau yang kurang dari itu tinggal nyesuaiin aja. Sebenarnya kan kalau kita dulu, saya pernah ngerasain waktu saya masih remaja-remaja, waktu masih kuliah, saya merasakan waktu saya kok banyak amat gitu. Setelah saya mengerjakan buat ini buat itu, kumpul dengan kawan, duduknya juga bukan nongkrong, duduk di masjid sama kawan-kawan. Kemudian udah pulang kuliah, padahal gue dua tempat itu. Saya merasa waktu saya kok masih banyak amat. Selama saya berpikir apa ya ketika saya tahu bahwa ternyata waktu itu berkah gara-gara kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, waktu kita jadi berkah. Nah, rejeki berkah dengan sedekah. Kita usahakan memberi sedekah. Nanti faedahnya apa sih di belakangnya itu mah bonus, terserah Allah. Adapun Allah mau mengatakan orang yang bersedekah itu pikuli sumbulatin mi'atu habah. Siapa yang bersedekah itu di setiap cabangnya akan diberikan 100 balasan. Itu mah terserah Allah. Adapun kita setelah bersedekah Allah memberikan balasan, sangat alhamdulillah. Tapi kita bukan itu, kita melatih diri kita supaya jangan hidup boros. Akibatnya jangan ada lagi, bang apa amalannya biar selamat dari utang pinjol? Ya ini gak diamalin. Maka dari itu saya ingin membagi tip bagaimana pengaturan keuangan rumah tangga dengan upah yang kita gunakan standar UMR, upah minimum regional. Tiap orang
belum tentu punya gaji, tapi tiap orang insya Allah ada rezekinya. Kenapa orang-orang tua dulu kita? Saya punya engkong kakek, orang Betawi Cina kan manggil engkong. Kan udah saya bilang saya keturunan engkong. Jadi saya manggil kakek engkong. Jadi kalau lebaran itu di rumah engkong sampai 3 meja, 4 meja makanan. Belum lagi yang di bawah ditaruh, belum lagi yang di dapur, belum dimasak. Itu karena engkong anak pertama. Anak kedua dia cuma 2 saudara, yang kedua perempuan. Yang lain datang semua ke situ karena engkong anak pertama, makanya rumahnya lega. Kakek itu anak pertama, rumahnya lega dan makanan selalu banyak. Itu dari mana? Karena saya pikir kadang-kadang saya kalah sama engkong nih. Kita udah belajar apa aja, udah kuliah di fakultas, udah bahkan 2 lagi kita. Bukan 1, kita kuliah 2 sekali jalan. Tapi kalah berkah, kalah sama engkong. Kenapa? Berkahnya yang nggak ada sama kita. Padahal dulu engkong cuma jualan, cuma punya bagang aja di Kamal. Tahun-tahun sekitar 70-an, 1970-an, beliau punya bagang di Kamal. Kamal itu daerah Jakarta. Laut Jakarta itu dulu ada bagang di situ. Jadi rumahnya itu yang sekarang Bandara Soekarno-Hatta. Nah dari situ dari Kampung Benda naik sepeda kemana? Ke Kamal. Itu sekali bawa pulang udah dijual itu ikan, bawa pulangnya aja ke kampung masih 2 keronjo. Orang sekampung kebagian. Itu berkahnya. Kenapa kita nggak berkah? Karena kita nggak mau bersedekah. Makanya kan kita usahakan berapa gaji kita. Katakanlah kita ngambil yang UMR aja lah, upah minimum regional Kota Banda Aceh berapa? 3,5 juta lebih sedikit aja, 3,5 juta. Daerah lain menyesuaikan. 3,5 juta gaji kita sebulannya yang udah dibayar sehari-hari itu segitu UMR-nya. Setiap bulan tuh segitu UMR-nya. Nah, itu kita usahakan untuk bersedekah. Sedekah yang disuruh ada 2,5%. Bahkan ada kalau agama lain kalau nggak salah saya dengar per puluh. Jadi 3,5 juta itu per puluhnya 10-nya itu 3.350.000. Kalau kita cuma 2,5% aja, mudah-mudahan harta kita, pendapatan kita, nafkah kita berkah. Nah dari situ baru kita atur yang lain. Mudah-mudahan ada berkahnya. Itu kan keberkahan itu datang dari sesuatu yang diperoleh dengan cara halal. Jadi kalau duit hasil nipu, hasil nilep, hasil ngerjain orang, hasil makan kawan, jangan dimasukin ke sini. Karena nanti percuma, bakalan nanti akan menjadi suatu yang menyusahkan di belakang hari. Nah ini yang halal-halal aja, hasil keringat kita, usaha kita. Walaupun saya katakan sekali lagi, tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang dijamin oleh Allah rezekinya. Nah kalau kita dapat memang segitu, bang, saya nggak segitu dapatnya, tapi harian, saya kan jualan nasi di pinggir jalan, ya nggak ada masalah, dihitung aja sedekah. Berapa sedekahnya? 2,5% dari harta kita. Jadi kalau UMR yang kita dapat katakanlah Kota Banda Aceh 3,5 juta, berarti kalau misalnya 10%-nya berarti 350.000. Kalau 1%-nya 35.000. Kalau 2,5% 70 ditambah setengahnya 35.000 dibagi 2. Taruhlah sekitar 17.000. Jadi 70 tambah 17.000 sekitar 90.000 kurang lebih. Kalau pendapatan kita gaji UMR kita 3,5 juta, usahakan kita biar hitung gampang 100.000 lah kita sedekahin. Insya Allah ada berkahnya. Nomor 1 sebelum kita mengatur untuk keperluan ini, untuk keperluan itu, untuk keperluan ini, itu nomor 1 kita sedekahin dulu 2,5%. Mudah-mudahan ada berkahnya. Karena waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, waktu kita ternyata berkah. Udah ngerjain apa aja begitu kan, ternyata waktu masih ada, masih panjang waktu itu ke sore itu. Nah begitu juga mudah-mudahan kita berharap rezeki yang kita terima dengan jalan kita cari dengan jalan halal, kita sedekahin, mudah-mudahan ada berkahnya. Adapun dulu ada ustadz kita sedekah supaya begini, itu mah nggak ada masalah. Yang penting ini tujuan kita di sini adalah supaya kita bisa disiplin hidup. Jangan ada lagi nanti, bang saya terjerat pinjol, apa amalannya, ini amalin dulu nih yang seperti ini nih, baru nanti amalan itu. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah jangan dari masukin barang yang haram, yang kita sendiri menolak. Apa itu barang haram? Barang haram kan dosa. Dosa itu apabila kelihatan manusia lain kita malu. Nah itu coba ukur aja di situ. Nah ini mudah-mudahan ke depan ini kita bisa lebih berkah, lebih berkah karena dari barang yang halal. Saya luaskan konten ini, nanti akan ada selain berkah selawat, keutamaan selawat, juga tentang tip menjadi YouTuber, dan juga tentang wisata di kota saya Banda Aceh, dan juga satu lagi tentang
tip dan tip mengatur keuangan karena masih berkaitan dengan ini. Yang kita gunakan adalah UMR Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan bisa dipelajari dari sini. Kita semuanya nih belajar dari sini. Mudah-mudahan hidup yang yang teratur. Saya dengar Ali Karamallah mengatakan kejahatan kebaikan yang berantakan akan dikalahkan oleh kejahatan yang bin nizam dengan disiplin. Nah, kalau kejahatan teratur rapi akan mengalahkan kebaikan yang amburadul manajemennya. Nah, begitulah kita manajemen keuangan kita lebih bagus kita aturkan dengan bin nizam dengan manajemen yang bagus. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ke depan bisa kita bagikan konten yang berisikan tentang tip keuangan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.